Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bawa setiap persembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau menyertai kami bersyukur Tuhan. Biar kami mau datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, untuk masuk dalam hadirat-Mu menyembah Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang kudus yang akan mengurapi setiap kami. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan, kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin Tuhan, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa kami, kami berseru padamu Yesus. Kiara lama ya syakara lama Yesus. Kiara lama ya syakara lama Yesus. Kau menjamah hidup kami, Kau memulihkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kiara lama ya syakara lama ya sakara lama. Kiara lama ya syakara lama ya sakara lama Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, amin. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur. Yes Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, sungguh kami rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya, amin. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat
Biar hidup kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Dan kami mau bersuka cita karena kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Sungguh Dia Tuhan, dahsyat segala perbuatannya dalam hidup kita. Mari kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Bersama katakan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu Tuhan tinggi mengatasi langit. Bila ku pandang ke langit-Mu, bintang-bintang Kau tempatkan. Dan ku berharga di mata-Mu. Kau bentukku seperti diri-Mu. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan-Mu. Yes. Haleluya. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Oh, keagungan-Mu Tuhan tinggi mengatasi langit. Bila ku pandang ke langit-Mu, bintang-bintang Kau tempatkan. Amin. Berharga di mata-Mu, Kau bentukku. Mari kita berdiri bersama-sama katakan, Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan-Mu. Oh, Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dengan percaya bersama serukan. Oh, Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan-Mu. Oh, dahsyat segala perbuatan-Mu. Amin. Dahsyat segala perbuatan-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Amin. Biar kami mau terus percaya bahwa janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkau berkata Engkau Allah El Shaddai. Engkau yang akan terus bersama dengan kami. Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak dan memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh kami percaya bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Sebab Engkau yang bertindak dan memberi pertolongan,
Kami sangat bersyukur oleh karena anugerah-Mu lah Engkau telah panggil kami, Engkau pilih kami supaya kami masuk dalam rencana-Mu yang agung, besar, luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu supaya kami tahu kewajiban yang harus kami lakukan selain kami memang diberi hak oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapan-Mu berlaku untuk semua anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing, supaya mereka diurapi oleh kuat kuasa-Mu, menangkap firman-Mu dengan baik. Dan firman-Mu akan bertumbuh, berbuah-buah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semuanya. Kita boleh berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab yang saya rasakan sangat penting untuk kita tahu apa sebenarnya rencana Allah, master plan Tuhan. Kita sudah tahu suku dari minggu lalu bahwa kita harus menyediakan rahim, ya, sebagai gambaran seorang istri dari seorang raja, maka istri yang benar-benar nanti bisa terus memangku jabatannya sebagai permaisuri raja harus dapat melahirkan anak. Sebab ini sangat krusial. Zaman dulu kalau wanita tidak melahirkan anak, mereka merasa tercelah, bahkan bisa di out, ya. Nah, raja tentu mencari yang namanya keturunan. Oleh karena itu minggu lalu kita dengarkan, mari sediakan hati kita sebagai rahim yang kudus. Dan sekarang tugas, apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu seperti tema ini, perbanyak rupa dan gambar Allah. Ini kita mesti mengerti. Banyak orang Kristen oleh karena hanya mendengar berita Injil dan mereka tidak diajar mengapa mereka menjadi orang percaya. Hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan itu ingin supaya saudara itu memenuhi tujuan Allah. Apa tujuan Allahku? Memenuhi bumi dengan gambar dan rupa Allah. Ini memang rencana Tuhan. Hanya dengan itu kita dapat memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah bukan hanya dengan menyanyi. Banyak orang berkata, oh saya sudah memuliakan Tuhan, saya menyanyi. Saya memuji Tuhan. Tapi memuliakan Allah yang paling Tuhan inginkan bukan itu. Memuliakan Allah dengan melahirkan anak-anak yang kudus, yang menjadi kekasih Tuhan. Mengapa begitu? Kenapa memuliakan Allah dengan cara itu? Ya, seperti ayat ini. Dalam Amsal 14 ayat 28, kalau sudah membaca, ya, dalam jumlah besarnya rakyat terletak kemegahan raja. Bayangin kalau raja itu hanya 100 orang. Apa megahnya? Tapi kalau raja itu menjadi raja dari, begitu banyak manusia. Wah, raja itu megah. Nah, inilah sebabnya Tuhan minta kita harus melahirkan anak-anak rohani seperti blueprint pertama. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 28 berbunyi, Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ya, di sini ada perintah. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Ya. Taklukkanlah bumi itu. Kenapa ditaklukkan? Karena iblis sudah merebut bumi. Ya. Jadi Tuhan itu walaupun ini belum terjadi saat itu, Allah itu sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh iblis, menipu manusia. Karena itu firman ini bukan hanya khusus untuk Adam, tapi juga untuk kita yang punya tugas merebut bumi kembali dari tangan si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan bumi ini berada dalam kuasa si jahat oleh karena Adam berbuat dosa. Nah, oleh karena itu kita mesti penuhi bumi ini. Caranya merebut bagaimana? Bukan Tuhan yang melakukan, tapi Tuhan memberi mandat kepada gereja untuk ikut bersama dengan Tuhan menaklukkan bumi ini, menaklukkan iblis juga. Tuhan sudah mengerjakan di atas kayu salib, betul nggak? Sudah. Dia sudah berkata, sudah selesai. Tapi ada tugas dari kita. Kenapa? Karena Tuhan berorientasi dengan manusia. Bukan hanya dirinya. Kalau dirinya sudah selesai. Tapi untuk manusia kan belum. Karena itu dikatakan penuhilah bumi. Taklukkanlah itu. Maka kamu akan mendapat berkat. Berkatnya apa? Berkuasalah. Nah, berkat kekuasaan. Ini kemuliaan. Jadi kalau orang mengerti bagaimana memuliakan Tuhan dengan yaitu memperbanyak orang-orang kudus di bumi ini, maka Allah akan mempermuliakan kita. Dengan apa? Berkuasa. Jadi kita ini nanti akan menjadi raja-raja di muka bumi selama 1000 tahun, kata Tuhan. Ya. Oleh karena itu perhatikan Kejadian 1 ayat 28 ini sebelumnya ditulis ayat 27 yang berkata berkali-kali yaitu Allah mencipta mereka menurut gambar dan rupa. 3 kali ditulis mencipta. Mencipta berarti bara dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi berkat perkembangan rupa dan gambar Allah itu diberikan pada manusia ciptaan baru yang sudah dicipta. Ya. Dan itulah kelompok manusia yang sudah mengalami perubahan. Apanya berubah? Roh dari pikiran. Bukan pikirannya berubah jadi orang gila. Tapi spirit dari pikirannya berubah. Nah, bahasa Indonesia mengatakan roh dan pikiran. Maksudnya roh dari pikiran. Itu yang dibarui oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dari pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini berarti dicipta. Saudara membawa Injil, lalu saudara mengajar orang supaya orang itu rohnya berubah. Roh dari pikirannya. Supaya bisa menjadi manusia baru. Yang dicipta menurut kehendak Allah. Ya.
Dan perhatikan syarat paling penting, kebenaran, kekudusan. Kebenaran itu ya katakanlah itu seperti teorinya, tapi prakteknya itu kekudusan. Ya, sehingga kebenaran dalam roh kita ini melahirkan kekudusan sampai ke tubuh kita. Karena tubuh kita harus menjadi tubuh yang kudus. Jadi jelasku, harapan Tuhan bagi kita gerejanya bukan hanya berkembang dalam jumlah, kuantitas, tapi istimewa dalam kualitas, mencapai standar ilahi. Apa itu? Benar dan kudus. Dan itulah yang disebut murni. Ya, saudaraku, Tuhan itu sebetulnya mengeluh. Kenapa? Banyak orang dipanggil di dunia ini, banyak yang menjadi Kristen, tapi yang benar dan kudus sedikit. Ya, karena itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih kata Tuhan. Kenapa? Karena yang mau kudus. Ada orang mau kudus itu, tapi lama-lama nyeleweng juga. Nah itu artinya setia, kurang setia. Jadi masih ada terakhir, dipanggil, dipilih, setia. Terus menjaga kebenaran dan kekudusan. Ya, mengapa sih? Orang yang dipanggil ini harus betul-betul terus kudus. Dia hanya bisa kalau imannya murni. Nah, iman manusia itu kebanyakan deviasi. Surat Timotius paling banyak menyatakan itu dalam 1 Timotius, 2 Timotius. Jadi banyak orang Kristen berkata, oh kalau sudah percaya, sudah selamat. Siapa bilang? Nanti baca surat Timotius. Di situ katakan orang itu bisa menyangkal imannya. Jadi dia punya iman bisa disangkal. Dia bisa meninggalkan imannya. Jadi jelas orang yang sudah beriman. Bahkan diberi contoh dalam 2 Timotius. Waktu Paulus mau meninggal, dia pesan. Ya, murid-muridku begitu banyak. Dulu ikut aku. Siapa? Demas. Tapi dia sudah meninggalkan aku. Murid tuh. Dan muridnya bukan murid abal-abal. Muridnya Rasul Paulus. Ya. Saudara, namun dia meninggalkan. Kenapa? Karena imannya enggak 100% murni. Sehingga terjadi deviasi. Nah, proses iman murni inilah yang menyakitkan. Ya, itu seperti emas. Emas kalau mau dimurnikan harus lewat apa? Api. Cukup sekali? Tidak. 2 kali? Tidak. Berkali-kali sampai terus kadarnya dinaikkan. Dan emas pun tidak ada yang 100% murni. Coba cari. Saya dulu tidak mengerti. Satu kali ada satu keluarga datang membawa persembahan 3 kilo emas. 3 kilo. Dan itu baru saya ngerti. Kalau dulu emas ya banyak cincin apa itu saya sering lihat. Tapi emas batangan never, belum pernah. Kali itu dia bawa emas batangan 3 untuk membangun gereja. Karena kita lagi membangun saat itu. Saudara, luar biasa Tuhan kirim orang dari luar kota. Bahkan dari luar kota. Membawa 3 kilo emas, saya baru pegang. Aduh,
kok berat ya. Nah sejak itu saya menyelidiki emas. Ya, ternyata di tulisan di emas itu 99,999%. Loh. Begitu saya melihat itu timbul pertanyaan, kenapa toh ya? Sukarnya menambah 0,001% lagi. Berarti 0,00001. Kenapa sukar? Ya memang sukar. Memisahkan yang buruk dari emas. Ya, mula-mula perunggu, tembaga, perak, itu mesti dibersihkan. Nah, begitu juga iman kita. Iman kita ini harus terus diproses melalui ujian-ujian iman. Karena itu Allah izinkan pencobaan-pencobaan datang dalam hidupmu. Karena itu jangan marah. Kalau Tuhan izinkan problem, entah itu sakit, entah itu hartamu mungkin dimakan orang dan sebagainya. Kadang-kadang kita, kalau Tuhan izinkan mesti ada sesuatu. 1 Petrus 1 ayat 5-7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di mana kekuatan Allah di dalam dirimu? Seringkali kita berkata, Tuhan minta kekuatan, bahkan ada pujian, kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kuatkanlah hatiku. Nah kekuatan hati kita letaknya di mana? Kemurnian iman kita. Karena di sini jelas dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu. Jadi kita mesti mempunyai iman yang murni, imannya Yesus. Sambil menantikan keselamatan yang tersedia dinyatakan zaman akhir. Nah ini perhatikan, banyak orang berkata, oh saya sudah selamat, nanti dulu. Ada keselamatan yang tersedia untuk zaman akhir. Keselamatan apa? Keselamatan tubuhmu. Tubuhmu belum berubah, itu berarti belum selamat. Selamat total maksud saya. Karena Tuhan ingin keselamatan itu roh, jiwa, tubuh. Karena itu penting waktu saudara mau mati itu loh. Apakah masih ada iman ya. Dan untuk pemurnian ini seketika harus berduka cita. Jelas kok. Jadi kita kalau ada hal-hal yang mendukakan kita. Coba anggaplah kata Yakobus sebagai ujian meningkatkan imanmu. Kamu tanggapi dengan baik. Responi dengan baik. Ya, karena Tuhan ingin memurnikan dengan apa? Api pencobaan. Supaya nanti kamu beroleh puji-pujian. Supaya imanmu itu murni. Nah, seperti juga emas yang diuji kemurnian dengan api. Begitu juga halnya iman kita. Dan kalau iman itu genuine, iman sejati, itu iman kemuliaan. Nah itulah iman yang murni. Jadi kalau orang berfokus kemuliaan Allah, imannya murni. Tapi kalau imanmu, wah saya diberkati, saya nanti wah jadi besar. Itu tidak murni. Imanmu murni kalau engkau mencari kemuliaan Allah. Dan kau akan diuji dengan berbagai pencobaan. Jadi iman yang murni itu yakin.
Saudara ini melalui persekutuan dengan Tuhan, saudara ini bisa melahirkan nanti anak-anak rohani yang memiliki rupa Kristus. Contohnya Petrus seperti gambar ini. Dulu dia pikir imannya hebat. Kalau lain orang meninggalkan, saya enggak. Omong besar, betul? Waktu Yesus mulai mau dieksekusi, dia mulai menyangkal Yesus sampai 3 kali, bahkan mengutuki lagi. Tapi dia bertobat. Nah disitulah imannya dimurnikan melalui apa? Melalui pencobaan. Dia dikata-katai oleh perempuan-perempuan ya budak. Sebetulnya dia nggak perlu ngomong, aku nggak kenal, kan nggak apa-apa. Tapi dia ternyata imannya nggak murni. Tapi setelah dimurnikan, lihat apa yang terjadi. Dia berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Lahir anak-anak rohani, 3.000 satu hari. Luar biasa. Saudara, jelas ya. Jadi kalau saudara menghadapi problem-problem apa saja, saudara mesti anggap itu sebagai ujian imanmu. Nah baru bisa engkau responnya baik. Oh enggak apa-apa, saya dimaki, saya dipermalukan. Oh enggak apa-apa. Harta saya diambil orang, ya sudahlah. Nah itu namanya imanmu jadi murni. Karena imanmu lalu melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Ya. Nah duka cita kita harus berubah jadi sukacita. Jangan sudah berduka, bukannya berubah jadi sukacita, malah makin berduka, celaka. Tapi cara rohani, duka cita lebih dulu, lalu sukacita. Dan Tuhan gambarkan seperti orang waktu melahirkan. Ada orang melahirkan dia ketawa, ada aku sakit, ada? Enggak, ya, lihat gambar itu. Semua orang mau melahirkan meringis, ya, saya sekali disuruh masuk kamar VK persis mau melahirkan dengan istri saya, tentu ditutup masih ya, tapi wanita ini karena sudah airnya sudah ketubannya sudah pecah dan dia kesakitan. Baru saya melihat waduh sampai keluar keringat sebesar jagung-jagung. Ya, karena di bel kami langsung datang dan didoakan. Begitu kami pulang, kring. Wah, ada apa ini? Pak, terima kasih. Tadi didoakan lahir. Oh. Itu persembahan jam dinding pertama di gereja. Dari orang itu. Nah gereja di dunia juga begitu ya. Sekarang pikul salib. Tapi nanti gereja Tuhan akan bersukacita di sorga. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Calon mempelai, mereka yang rela menderita sakit bersalin. Kenapa? Karena mau membalikkan orang berubah supaya rupa Kristus ada dalam dirinya. Itu namanya melahirkan. Jadi membiakkan rupa Kristus. Kapan? Saat melahirkan jiwa-jiwa baru. Karena itu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta bisa ketawa tapi banyak nangisnya juga. Ya, diserang. Ya, apalagi orang yang omongannya kasar. Saya datang kepada seorang orang dunia yang kaya raya, dia punya kekayaan luar biasa, karena diajak oleh
temannya dan saya ke sana. Begitu saya datang ke sana, dia maki-maki tentang Yesus. Saya pikir, waduh, betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Namun ini bukan hanya jiwa baru, jiwa-jiwa yang sudah percaya, namun bergeser imannya. Faktanya siapa? Jemaat Galatia. Seperti tadi yang dikatakan oleh Paulus, ya, ada yang muridnya yang juga bisa bergeser. Jemaat Galatia ini jemaat, artinya banyak, ya. Galatia 1 ayat 6-7 berbunyi, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Nah, jangan heran, dalam kekristenan itu ada hamba Tuhan yang benar-benar murni, tapi ada hamba Tuhan yang palsu, kata Paulus. Apa? Di mana palsunya itu? Ujung-ujungnya mana? Duit. Nah, itu tandanya. Ya. Nah, orang-orang ini ingin mengacaukan. Kadang-kadang justru mencari jemaat Tuhan yang setia untuk diubah. Ya. Nah, ini fakta. Bukankah ada agama Kristen, dalam tanda petik agama Kristen, tapi bukan sebetulnya. Tapi mereka berkata agama Kristen, nyarinya itu justru orang-orang Kristen yang sudah baik-baik, mau diubah konsep. Dan ini bergeser dari kebenaran. Untuk jemaat Galatia itu, apa kata Paulus? Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai Kristus dibentuk di dalam kamu. Iya, aku menderita sakit lagi untuk jemaat Galatia, sampai Kristus dibentuk dalam kamu. Ya, jadi dulunya belum sampai, tapi sudah nyeleweng. Nah, jadi banyak orang Kristen itu beragama, tapi tidak bertuhan. Tuhan, yang penting bukan agama Kristen. Punya Tuhan tidak, Tuhan tidak. Ya, dan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja yang cinta Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, waktu membentuk jiwa-jiwa baru, tentu dilecehkan, dikata-katai, dimaki. Saya pernah datang ke rumah sakit, saya mau masuk, orang yang marah, lalu marahi saya, dia maki-maki saya. Itu terjadi, ya. Jadi kita menjadi anak Tuhan, kadang-kadang sakit, ya. Tapi kita mencari jiwa. Nah, namun bukan hanya jiwa baru, membalikkan jiwa yang mungkin sudah lama jadi orang Kristen. Ya, saya diminta teman saya, ayo Pak Bekti, mbok ini tolong diperhatikan, saya sudah berusaha membuang waktu cukup banyak. Aduh, tapi kena namanya pengajar-pengajar yang memberikan pengajaran yang beda. Tuhan sudah datang, nggak ada antikris. Tuhan sudah datang, ngapain? Waduh, ini banyak orang dan pengaruhnya besar. Wah, yang begini-begini. Jadi sakit bersalin itu bisa langsung saat kita melahirkan anak-anak rohani. Ya,
namun juga serangan dari hamba-hamba Tuhan palsu. Wah, ya saya dikata-kata Pak Bekti ini Taurat, ya. Kristennya Kristen Taurat, banyak aturannya. Kami ini Kristen anugerah. Wah, ya sudah. Ya. Bahkan itu orang yang kami didik cukup lama, bisa berubah. Jadi jangan heran loh. Orang itu bisa berubah oleh karena pengajaran. Kan itu betapa pentingnya pengajaran yang betul-betul solid, yang betul-betul murni. Dan mengapa kita mau menderita untuk Kristus? Kenapa? Coba kita baca Yohanes 16 ayat 20 dan 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya, Tuhan berkata kalau kamu mau ikut aku, kamu senang-senang terus. Tidak, memang senang. Damai, perhatikan damai itu. Dan damai ini nggak bisa dicuri di tengah tangisan ratapan kita. Nah itu betul. Ya, jadi kalau sudah beriman dengan betul, ada sesuatu yang paling penting yaitu damai Kristus memerintah dalam dirimu. Jadi engkau bisa mengalami duka cita, tapi hatimu damai. Engkau bisa mengalami hal yang menyakitkan, engkau menangis, tapi hatimu damai. Ya, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Dunia bergembira, kamu berduka cita. Tapi ingat kata Tuhan, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kapan berduka cita? Saat melahirkan. Ya, saudara. Nah, kalau sudah mau melahirkan berapa anak? Kalau cuma satu, gimana? Ya sekali tok sakitnya, betul. Kalau mau anak dua, ya 2 kali sakitnya. Kalau anak 10 kali sakitnya. Nah orang zaman dulu rela. Sekarang 2 cukup. Sakitnya itu loh yang gak mau. Betul gak? Bahkan ada beberapa orang, saya tegur, kenapa kau gak mau punya anak? Enggak om. Aneh. Bahkan yang lebih jelek lagi, ada orang nanti bodiku rusak. Waduh, ini benar. Tubuhku rusak kalau punya anak. Wow, ya, dia tidak mau punya anak, nanti tubuhnya rusak. Bentuk tubuhnya kan mesti beda nanti. Ya. Tapi orang yang melahirkan dia akan punya sukacita. Kegembiraan seorang manusia lahir. Memang waktu mengandung itu aduh tumpah-tumpah ya toh, istri saya dulu tumpah, makan tumpah, sebentar tumpah lagi. Saya sampai dengarkan tiap kali suara wah, aduh, saya ikut seperti keluar makanan saya. Ya. Nah, keadaan seperti itu, ada yang sampai lemas. Ya, benar enggak? Berapa banyak orang pendarahan, harus bed rest karena melahirkan. Karena itu mereka berkata cukup sekali. Karena itu anaknya cuma 1. Ya. Ya, orang zaman dulu tidak begitu. Ya.
Justru mereka tahu bagaimana melahirkan itu untuk memberikan berkat bagi Tuhan. Jadi melahirkan rupa Kristus itu memberikan sukacita yang luar biasa. Melahirkan rupa Kristus ada pertanda persekutuan Anda dengan Tuhan intim. Betul nggak? Jadi keintimanmu terus, wah ya anaknya banyak. Ini bukan berarti hanya anak secara fisik loh yang Tuhan minta. Tapi yang Tuhan maksudkan istimewa anak rohani. Karena itu saudara mungkin single, nggak punya anak. Tapi engkau punya anak buah yang banyak. Kenapa? Karena engkau memberikan waktu. Ya, harus memelihara mereka. Kalau engkau disenangi banyak orang, pasti keluar banyak uang, betul? Benar enggak itu? Kalau engkau mau disenangi banyak orang, engkau memberikan banyak uang. Kalau tidak banyak uang, banyak waktu. Betul? Banyak perhatian. Tapi kalau kita tidak mau, bagaimana sudah mempunyai anak buah? Buah kehidupanmu maksud saya. Nah, buah kehidupan inilah sangat disukai oleh Allah. Jiwa-jiwa yang kudus, bukan banyak anak, banyak rezeki, bukan. Yang Tuhan maksudkan banyak anak rohani yang kudus. Baik kalau sudah punya anak 12 seperti Yakob, semuanya bisa berubah menjadi orang yang benar. Wah, hebat. Ya. Mazmur 127 ayat 3 berbunyi, Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah upahnya. Alkitab Bahasa Indonesia, buah kandungan adalah suatu upah. Bahasa lain berkata, his reward. Upahnya. Jadi, anak-anak rohani itu upahnya Tuhan. Upahnya Tuhan di mana? Upahnya Tuhan waktu dia menderita salib. Dan salib tidak ada taranya sakitnya. Dia menderita sakit bersalin, Yesus. Dan sakitnya paling luar biasa. Dan itu sudah dinubuatkan. Bagaimana Yesus sangat menderita. Sangat. Saya katakan sangat, ya, menderita apa? Menderita salib. Nah, sudah lihat Yesaya 53 ayat 11 dan 12 berbunyi, Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tuhan Yesus bukan cuma memerintah, ngomong, tapi dia memberi teladan. Karena itu kita jangan hanya menerima, yaitu pembebasan dosa. Yang penting itu saudara juga dididik oleh Tuhan. Tuhan datang bukan hanya untuk melepaskan dosa. Surat Titus mengatakan pasal 2 ayat 11, 12 bahwa dia datang bukan hanya untuk membebaskan kita dari dosa, tapi untuk mendidik. Mendidik apa? Supaya saudara ini terdidik sehingga bisa melahirkan jiwa-jiwa. Mereproduksi gambar Allah dalam diri manusia. Ya.
Perhatikan kata-kata ini, sesudah kesusahan jiwanya. Jadi apanya yang susah? Pemurnian itu di mana yang susah? Dalam jiwa. Bukan hanya di tubuh itu ya. Tubuhnya Tuhan memang iya menderita. Tapi jiwanya jelas ini. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Dia Allah, pikirannya Allah, saya Allah. Tapi dihina, diludahi. Coba bayangin perasaan Tuhan bagaimana. Seperti ditampar. Nah kita kalau perasaan kita tersinggung aja, wih aduh udah muntap. Tuhan dulu dihina habis-habisan. Dia dipakai pakaian, jubah ungu, ya, dikasih mahkota, ini mahkota tapi duri. Lalu dipukulkan tongkat. Ini mahkotamu. Wih. Itu kesusahan jiwa. Olokan, cemoohan. Tapi sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas. Kenapa? Karena ia memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan dari sakitnya. Coba lihat siapa saja orang kuat yang dilahirkan oleh Yesus. Yang jelas-jelas orang perjanjian baru kuat, Rasul Paulus. Betul enggak? Waktu Paulus melihat Yesus, Yesus berkata, aku Yesus yang kamu aniaya. Aku menderita karena kamu. Itu yang menyebabkan Paulus berubah total. Dia mendapat Paulus sebagai orang kuat, bukan main. Ya, karena itu dia, Yesus, menyerahkan nyawanya, menyerahkan jiwanya ke dalam maut. Dan dia dihitung di antara pemberontak. Matinya sebagai penjahat. Tapi dia rela. Nah, bila Tuhan sebagai mempelai pria mau begitu, sekarang kita mau menjadi istrinya Tuhan. Mempelai Tuhan untuk nanti dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tapi kita tidak mau menderita. Wah, apa itu? Itu bukan mempelai Tuhan. Ya, karena itu saudara harus mau rela menderita. Yohanes 16 ayat 22 berbunyi, Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. ya, ya, kamu memang akan berduka, tapi aku akan melihat kamu lagi nanti. Dan hatimu nanti bergembira. Waduh, semua duka citamu yang lalu, yang kau rasakan di bumi ini, lenyap semuanya. Karena itu kalau kita mau menjadi orang demikian, saudara harus melalui proses pemurnian. Dan lihat proses pemurnian yang dicontohkan Tuhan dalam kehidupan nenek moyang Israel. Siapa nenek moyang Israel yang menjadi model? Abraham, Ishak, Yakob, dan istri-istri mereka juga. Ya, nah, yang pertama apa? Ini tentang Abraham, yaitu persilakan Allah itu menjadi Tuhan, saudara, lebih dulu. Karena itu coba lihat gambar itu, saya tuliskan hidup bagi diri sendiri, itu otak manusia begitu. Aku cari kekayaan untuk siapa? Ya untuk saya dan keluargaku, titik. Tapi orang yang diubah oleh Tuhan, ubah mulai dari pikirannya. Tadi spirit of your mind. Jadi roh dari pikiran kita, hidup bagi Tuhan. Ya. Dan hidup bagi Tuhan ini kalau saudara mulai dibombardir oleh firman.
ya, oleh firman. Dan di dalam firman itu ada salib, itu saya beri gambar itu salib. Kalau saudara mau mengikuti firman yang ada salib, maka Roh Kudus akan bekerja. Ya, karena itu saya tuliskan berita salib yang menuju kemuliaan. Jadi arah hidup saudara itu akan berubah saat firman Tuhan itu menguasai pikiranmu. Sehingga kamu taat. Taat kepada apa? Pengajaran salib. Ya, jadi memang Tuhan ajarkan kita rela menderita, menyangkal diri, pikul salib. Kalau roh kemuliaan ini mendominasi arah pikiranmu, apa yang terjadi? Kata Tuhan 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Iya, ini respons kita. Kalau engkau betul, pikiranmu itu benar menurut firman dan salib, engkau mesti berbahagia dong. Kalau menderita. Halo? Kita kalau menderita, kadang-kadang, menderita itu bisa juga karena suami, karena istri, karena anak, karena orang tua, karena rekan gereja, karena pendeta mungkin memperlakukan saudara tidak adil mungkin dalam anggapanmu begitu. Dan sebagainya. Jadi Tuhan memang letakkan orang pada otoritas kadang-kadang membuat saudara menderita. Ya, tapi lihat, apa artinya menjadikan Tuhan itu Tuhan ini, Abraham ini yang terjadi dalam hidup Abraham. Kejadian 17 ayat 1-5 dan ayat 15. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Iya, perhatikan suku. Ini umur Abraham 99, dia berpikir janji Tuhan mana, Umur sudah 99, 24 tahun menunggu janji Tuhan, tidak kunjung tiba. Hari itu Tuhan kata, aku Allah yang Maha Kuasa. Kamu percaya nggak aku ini Allah Maha Kuasa? Pokoknya soal janjiku pasti aku genapi, tapi itu bukan masalahmu. Masalahmu, kamu mesti hidup di hadapanku tidak bercelah. Mau nggak? Murni. Kalau murni, apa saja yang tidak mungkin, aku buat mungkin. Aku Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Karena itu Tuhan berkata begini. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Iya, karena ini suami istri. Kalau suami berubah, tapi istri nggak berubah, masalah, betul nggak? Karena itu kalau pikiran suami dan pikiran istri nggak berubah itu masalah. Terus jadi masalah pertentangan. Karena itu pikiran keduanya mesti berubah. Ya, namamu bukan lagi Abram tapi Abraham. Kenapa? Karena engkau akan kutetapkan jadi bapak sejumlah bangsa besar. Ya, sejumlah besar bangsa. Artinya kemuliaan dong. Nah, ini seperti raja. Dan memang waktu itu Abraham disebut raja. Karena dia punya pegawai 318. Bayangin.
Saudara punya pegawai 318 yang makan tiap hari. Saat itu loh. Ya. Nah, selanjutnya Tuhan juga mau supaya bukan hanya suami, tapi istri juga mengalami perubahan. Karena itu, kalau bangsa Ibrani itu memberikan nama, tentu punya maksud. Misalnya sudah diberi nama Hartono oleh orang tuamu. Untuk apa? Supaya engkau bisa banyak harta. Kalau engkau diberi nama Selamat, tapi enggak selamat, sakit-sakitan, tabrakan, wah ya namamu enggak cocok, betul? Engkau diberi nama karena harapan orang tuamu, begitu juga Tuhan. Abraham, engkau tak ganti namamu, Abraham. Namamu Abraham artinya bapak yang tinggi. Wah itu kebanggaan dirimu sendiri. Aku enggak mau. Aku ganti dengan Abraham, bapak dari banyak orang. Artinya apa konteksnya? Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu loh. Hidup saudara kalau diubah Tuhan, dulunya untuk dirimu, ego. Sekarang tidak. Banyak orang kaya, tapi untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya. Titik. Untuk karyawannya, titik. Tapi bukan untuk orang lain. Apalagi untuk gereja Tuhan. Ya, kalau saya mendengar orang-orang di dunia ini ngasih, waduh, bermiliar-miliar dolar. Wah, orang puji. Sarai berarti putri raja. Wanita bangsawan, noble woman. Wah, kebanggaan diri lagi. Sarah, ibu putri raja. Jadi akan melahirkan apa? Banyak putri raja menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi nama ini diganti dengan menyisipkan huruf H. H itu singkatan dari Yehova, YHWH, H. Ya, berarti Tuhan ini mau mengintervensi hidup orang percaya. Supaya dapat memenuhi tuntutannya apa? Hidup tidak bercelah, murni. Jadi Tuhan itu ingin sebetulnya apa? Supaya engkau nanti setelah engkau mati, engkau tahu engkau jadi mulia. Mungkin di sini dihina, tapi di sorga engkau nanti dimuliakan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Karena itu jangan saya pikir pegawai-pegawaimu yang di rumah itu mungkin lebih rendah dari engkau. Belum tentu loh. Mereka enggak posing-posing, enggak nakal duit. Mereka terima gaji rendah. Tapi mereka sukacita menyanyi. Di sini ada pegawai pembersih. Tiap kali nyanyi terus. Ya pegawai, siapa tahu nanti di sorga dia lebih dari saya. Gak tahu loh. Jadi jadikan Yesus itu Tuhan. H itu hurufnya Tuhan. Tuhan mau intervensi. Aku dikasih kesempatan dong untuk ngatur hidupmu. Ya, tadinya untuk dirimu, sekarang untuk banyak orang. Dan dalam perikop ini, apa yang harus dikerjakan oleh Abraham? Sunat. Saat hari itu, nama diganti, dia mesti disunat. Berarti apa? Dagingnya mesti dipotong. Itu namanya menyangkal diri. Nah, mari kita ikut Tuhan itu dengan sikap mau menyangkal diri. Siapa tidak mau menyangkal diri, dia nggak bisa ikut Tuhan Yesus. Nggak bisa. Barang siapa mau ikut aku, dia harus, kata Tuhan, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti engkau berkata pada pikiranmu, enggak boleh begitu.
Tuhan berkata begini, menyangkal diri berarti, enggak boleh aku terbuai dengan perasaanku. Enggak, Tuhan berkata begini, nah ini enggak gampang sih ya. Seringkali sudah nangis, ya, dihina orang, apalagi orang itu pernah sudah tolong, cukup lama, dihina. Murid-murid saya yang menghina saya. Dihina saya di depan umum loh. Sampai jemaat saya yang dengarkan, sampai dia marah. Tapi ini fakta. Murid loh, yang saya biayai sekolahnya, bisa menghina saya. Gak heran ya, Yesus saja dihina kok. Ya, saudara, karena itu mari kita berkata, Tuhan, ubahkan diri saya semakin mulia. Tuhan, ubahkan diriku Tuhan. Dan saya mau diubah untuk jadi mulia. Semakin mulia ya Ubahku, ubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarannya. Dunia saksikan kasihnya, dia ubahku, dia ubahku, ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasihnya. Mari kita mau berdiri, katakan semakin mulia, semakin mulia dia mengubahku. Ubahku Tuhan, ubah pikiranku, ubah perasaanku, ubah kehendakku, supaya aku menjadi serupa dengan Dikau ya Tuhan. Dia ubahku, dia ubahku, ubahku. Katakan pada Tuhan, ubah diriku Tuhan. Menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Dan dunia saksikan dia ubahku, dia katakan pada Tuhan, ubah diriku Tuhan. Yes Tuhan. Semakin mulia menjadi serupa dengan
gambarnya. Oh dunia, saksikan kasihnya. Dia upahku, yes. Berseru pada Tuhan, ubah diriku Tuhan. Dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasihnya. Dunia saksikan kasihnya. Dunia saksikan kasihnya. Biar dunia melihat Tuhan. Biar dunia melihat orang-orang yang dekat dengan kami berubah. Berubah. Hidup mereka berubah. Pakai hidup anak-anakmu untuk mengubah Tuhan. Biar mereka menjadi alatmu. Oh ya sana karamasune, huna karamasune. Biar rupa Kristus semakin banyak ya Tuhan. Oh Jesus. Biar firman-Mu, Roh-Mu yang kudus mengubah hidup kami. Ubah Tuhan, ubah. Engkau berkuasa. Engkau berkuasa ya Roh Kudus. Dunia bisa diubah oleh perkataan-Mu. Dunia yang rusak bisa dijadikan baik ya Tuhan. Sekarang Tuhan biar Roh-Mu melayang-layang, bekerja. Mengubah spirit anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Diubah spirit mereka sehingga pikiran mereka berubah Tuhan. Jesus. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Firman-Mu pasti melakukan sesuatu. Dan hari ini hamba berdoa supaya meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Supaya benih dalam rahim hati mereka. Biar benih ini akan mekar, tumbuh menjadi rupa Kristus dalam diri Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Biar sifat-sifat kita semua yang mendengar firman-Mu diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, terus menanjak sampai kemuliaan yang semakin besar Tuhan. Dan satu kali kami berjumpa dengan Kau, kami tidak malu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Walaupun harus melalui air mata, kami berdoa bagi pemerintahan kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah kesulitan. Berikan hikmat akal budi,
pada Bapak Presiden, para menteri khususnya juga Tuhan yang ikut membantu Presiden, TNI Polri, Tuhan turut campur, dan juga Tuhan untuk menteri-menteri yang menyangkut pandemi ini. Tuhan tolong mereka semuanya, beri mereka kemampuan yang tidak pernah mereka alami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sayang dengan bangsa kami, karena bangsa kami ada dalam firman-Mu, janji firman-Mu. Engkau akan pulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan tolong hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun, jadikan mereka kokoh kuat Tuhan, sehingga mereka tetap kuat berdiri dalam kebenaran dan kekudusan dari Tuhan. Dan sekarang kami mau terima berkat, kami tadakan tangan kami, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Kasih Tuhan tak berujung, kasih Tuhan tak pernah berhenti, cinta Tuhan tak berakhir dan tak berakhir. Dialah Kristus, Alfa Omega. Dialah Kristus, Alfa Omega. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.